Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Jen. Selamat pagi Kakak Heni. Iya, Selamat adik-adik pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Iya, apa kabar adik-adik di rumah? Tentunya baik-baik saja ya. Iya dong. Jadi hari ini kita akan kembali lagi beribadah bersama kakak di sini. Ya, sebelum kita mulai ibadah, semua siapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, duduk yang manis, dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang jalan-jalan ya. Iya. Iya. Oke. Siapa yang sudah siap bersekolah minggu? Saya kan Ada yang sudah siap bersekolah minggu? Iya. Kalau sudah siap bersekolah minggu, kita harus semangat. Kita harus bergerak, menyanyi. Iya. Kakak Heni, kalau di pagi-pagi itu biasanya yang ada matahari atau bulan? yang ada itu matahari Kakak Jen. Iya. Kalau adik-adik matahari ya. Iya, matahari yang ada kalau pagi-pagi. Pagi hari. Ya, untuk itu Iya. kita berdiri semuanya. Kita mau menyanyi matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Iya. Adik-adik di rumah, siapa yang cinta sama Yesus? Saya Ada yang Kakak cinta? Jen. Iya, semuanya cinta Cinta sama Yesus. seperti Yesus juga mencintai kita semua. Ayo, masih berdiri ya, masih dengan semangat, sukacita. Kita mau menyanyi Big or Small. Sambil bergerak ya. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya nyanyi. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya, dengan sukacita dan semangat kita nyanyi Big or Small. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
bersama Yesus kita bisa melakukan semuanya. Silakan duduk semuanya. Oke, sekarang kita akan berdoa memulai sekolah minggu kita pada saat ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami, mengasihi kami anak-anak sekolah minggumu. Hingga di saat ini, ya Tuhan, kami siap untuk bersekolah minggu bersama-sama. Ya Tuhan, mari Engkau memberkati kami semua sehingga kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Iya. Oke, sekarang kita berdiri semua kembali. Iya. Adik-adik di rumah happy ya? Happy dong. Kalau happy, mari kita bernyanyi lagu Happy Ya. Oke, semua berdiri ya. Semua bergerak ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita ulang sekali lagi. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi kembali lagu Yesus Sayang Padaku. Ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami menghadap ke hadirat-Mu seraya mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kakak Sinda Tuhan yang akan membawakan firman-Mu, biarlah ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, iya. Iya. Jadi adik-adik sekolah minggu siapkan Alkitabnya, duduk yang manis ya, jangan ada yang jalan-jalan lagi. Kita akan mendengarkan cerita yang baru di minggu ini. Untuk itu Kakak Sinda dipersilahkan. Iya, adik-adik selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, tadi Kakak Heni sama Kakak Jen sudah memimpin kita dalam puji-pujian ya. Pastinya masih semangat semua ya. Iya, pastinya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita yang baru lagi. Adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan semua? Sudah ya? Sudah? Iya, Alkitabnya disiapkan semua dulu. Iya, nah hari ini pasti adik-adik penasaran. Hari ini ceritanya tentang apa lagi ya? Pasti ya? Siapa yang penasaran? Pasti semuanya penasaran. Cerita firman Tuhan apa lagi yang akan kita dengarkan hari ini?
Nah, adik-adik, Alkitabnya sudah siap semua ya? Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan. Kita sama-sama membuka Alkitab dari Kejadian 12 ayat 4 sampai 5. Kejadian 12 ayat 4 sampai 5. Sudah dapat semua? Sudah? Iya, adik-adik di rumah, kalau orang tuanya menemani, minta tolong sama orang tua untuk dibukakan Alkitabnya atau tidak dibacakan bersama-sama ya. Iya, adik-adik semua sudah siap ya? Iya, sudah siap. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 12 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang dapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, adik-adik, pembacaan hari ini bukan hanya dari Kejadian 12 ayat 4 sampai 5, tetapi kita akan membaca Alkitab lagi dari Kejadian 13 ayatnya yang ke-16. Iya, tidak jauh-jauh ya dari Kejadian 12 yang tadi ya. Iya. Mari adik-adik kita buka bersama lalu kita akan membaca bersama-sama ya. Kejadian 13 ayatnya yang ke-16. Sudah dapat? Iya, mari kita baca bersama-sama. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Nah, adik-adik, ya minggu lalu, masih ingat cerita minggu lalu? Apa judul ceritanya? Ceritanya tentang masih Abraham ya? Yang Allah memanggil Abraham. Nah, hari ini kita akan membahas ceritanya juga tentang Abraham seperti yang kita sudah baca tadi ya dalam firman Tuhan. Nah, Bu Guru mau tanya dulu. Siapa di sini yang suka berjanji? Angkat tangan. Siapa di sini yang suka berjanji? Pasti sudah pernah semua, bahkan membuat janji, sudah dijanji ya, pastinya ya. Ya, contohnya, misalnya ya, saya berjanji akan rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Itu sebuah janji, ya. Janji kepada siapa? Kepada diri kita sendiri ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah berjanji, lalu adik-adik tidak menepati janjinya, bagaimana perasaan adik-adik semua? Sedih ya? Atau misalnya begini, adik-adik ketika ulang tahun dijanjikan hadiah, atau dibelikan, hadiahnya itu dibelikan sepeda. Tetapi ketika pas tanggal ulang tahunnya, janji itu tidak ditepati oleh orang tua atau kakak. Bagaimana perasaan adik-adik semua? Kecewa? Pasti. Ya, kecewa, sedih, karena janji itu tidak ditepati. Nah,
Adik-adik, saat ini kita akan mau belajar dari tokoh Alkitab seperti yang kita baca tadi, yaitu siapa? Bapak Abraham. Iya. Bapak Abraham, kalau cerita minggu lalu, Abraham dipanggil Allah, ya dipanggil Allah untuk menuju, di mana tadi ada di ayat yang kita baca ya, Kejadian 12 tadi. Nah adik-adik, Abraham ini adalah alat yang dipilih Allah untuk menepati janjinya kepada Abraham. Nah, adik-adik, Abraham mempunyai istri. Siapa yang masih ingat siapa nama istrinya? Sarah, iya. Nah, adik-adik tahu tidak umur Abraham itu berapa? Pembacaan minggu lalu ada yang masih ingat? Berapa umur Abraham? Ketika Tuhan menyuruh pergi, siapa? Berapa? 75, sedangkan Sarah berumur 60 tahun. Nah, Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan akan memberikan dia janji. Janjinya apa? Yang pertama, membuat nama Abraham terkenal. Yang kedua, menjadikan Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, akan memberikan keturunan kepada Abraham seperti banyaknya bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di laut. Nah, adik-adik, siapa yang bisa menghitung bintang di langit? Aduh, sayangnya ya, kalau pagi pasti tidak ada bintang, ya ada matahari. Iya, nah kalau sebentar malam adik-adik, kalau tidak hujan ada bintang, coba perhatikan bintang di langit. Adik-adik bisa hitung banyaknya? Pasti tidak ya. Seperti itulah janji Tuhan kepada Abraham, akan memberikan keturunan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Nah, tapi adik-adik tahu tadi sudah disebut umur siapa? Abraham sudah 75 tahun, sedangkan istrinya Sarah umur 60 tahun. Abraham lalu bingung. Apa iya saya bisa mempunyai keturunan seperti banyaknya bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di laut? Bagaimana caranya? Ya, pasti adik-adik juga berpikir, umur sudah 75 tahun, umur 60 tahun. Kalau itu sudah, kalau zaman sekarang sudah kakek-kakek ya, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, sudah pada berambut putih, punya uban. Ya, pasti punya uban semua, sudah mungkin sudah boleh dikata sudah pakai tongkat. Kalau jalan sudah penyakitnya sudah macam-macam, sudah punya asam urat, kolesterol, apalagi segala macam ya, penyakit orang-orang tua sekarang. Tetapi Abraham, apa yang dilakukan Abraham? Dia percaya, dia mengimani bahwa Tuhan akan menepati janjinya kepada Abraham. Namun berpuluh-puluh tahun Abraham menantikan janji Tuhan untuk diberikan keturunan. Diberikan keturunan, berpuluh-puluh tahun dia menunggu, dan pada akhirnya Tuhan menepati janjinya. Dia memberikan keturunan, seorang anak laki-laki bernama Ishak, yang artinya tertawa. Siapa nama anaknya? Ishak, yang artinya
tertawa. Iya, adik-adik bisa membayangkan bagaimana perasaan Abraham dan Sarah ketika dia diberikan seorang anak laki-laki. Pastinya bahagia ya, di umur yang sudah mau mencapai 100 tahun, tetapi Tuhan memberikan keturunan anak satu-satunya kepada Abraham. Kita tidak tahu, mungkin Abraham waktu itu senangnya seperti apa. Di masa tuanya Tuhan menganugerahkan seorang anak laki-laki yang selama ini berpuluh-puluh tahun dia nantikan bersama istrinya Sarah ya. Nah, adik-adik, tetapi kesenangan Abraham, kebahagiaan Abraham dan Sarah tidak berlangsung lama. Ketika Tuhan datang kembali lagi berfirman kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu laki-laki Ishak satu-satunya sebagai korban bakaran. Lalu, korban bakaran anak saya satu-satunya yang saya nanti-nantikan berpuluh-puluh tahun, Tuhan mau saya mempersembahkannya lagi sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Abraham bingung ya, pastinya. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Apakah dia menjawab iya atau tidak? Siapa yang tahu? Jawabannya? Iya. Iya, Abraham tidak mengatakan, saya tidak mau Tuhan mempersembahkan anak saya satu-satunya untuk Tuhan. Tetapi dia berkata, iya Tuhan, saya akan mempersembahkan anak saya satu-satunya sebagai korban bakaran. Nah, adik-adik tahu, Abraham lalu berjalan menuju bukit yang Tuhan sudah janjikan untuk ditempati sebagai korban bakaran untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Nah, setelah mendekati bukit itu, Abraham lalu berbicara kepada pengawal-pengawalnya. Dia berkata begini, tinggallah di sini, biarkanlah saya dan anak saya Ishak untuk mendaki naik ke bukit. Lalu dalam perjalanan mereka berdua, Ishak dan Abraham, lalu Ishak bertanya kepada bapaknya, Bapak, bukannya kita akan pergi mempersembahkan korban bakaran? Dombanya, kambing dombanya mana? Lalu adik-adik pasti bagaimana? Tahu perasaan Abraham bagaimana sedihnya ketika anak satu-satunya bertanya seperti itu. Tapi apa jawaban Bapak Abraham? Dia berkata, Tuhan akan menyediakannya di bukit. Nah, ketika Bapak Abraham sudah sampai di bukit bersama Ishak, lalu Bapak Abraham mengikat Ishak, menempatkan dia di atas tempat untuk menjadi korban bakaran. Ketika Abraham bersiap-siap untuk menyembelih anaknya, lalu Tuhan datang. Dia berkata, jangan kau membunuh anakmu itu. Lalu terdengar suara kambing domba. Dan kambing domba itulah yang Tuhan siapkan untuk menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa
melihat bagaimana janji Tuhan digenapi kepada Abraham. Ya, janji Tuhan digenapi kepada Abraham, bagaimana iman Abraham untuk tetap menanti seorang anak dalam masa tuanya. Dia tetap berpegang teguh, dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Iya, adik-adik, sampai di sini cerita kita. Judul cerita kita, Tuhan menepati janji kepada Abraham. Judulnya, Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Nah, ayat hafalannya yaitu dari Mazmur 1 ayat 5. Mazmur 1 ayat 5. Ya, sudah dicatat semuanya ayat hafalannya ya. Jangan lupa dihafal ya. Iya, adik-adik mari kita berdiri semua. Kita menyanyi. Iya, ayo berdiri semua. Kita menyanyi Bapak Abraham mempunyai. Tahu semua ya? Iya, oke. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Iya, adik-adik semua duduk yang manis, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Iya, tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan Yesus, kami menaikkan ungkapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu untuk segala kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan jika pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih jika selama seminggu lamanya dalam segala aktivitas kami anak-anak-Mu, Tuhan telah tuntun, Tuhan telah sertai. Bahkan Tuhan kami anak-anak-Mu yang bersekolah, bahkan Tuhan mungkin masih ada yang bersekolah online, tetapi Tuhan terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan. Bahkan di saat ini Tuhan kami mau datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu untuk anak-anak sekolah minggu-Mu, Jemaat Mahanaim, biarlah ya Tuhan kasih sukacita terus Engkau berikan kepada anak-anak-Mu, biarlah ya Tuhan anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Bapa dalam surga, berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu-Mu dalam segala aktivitas yang akan mereka lakukan selama seminggu yang akan datang. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Bahkan ya Tuhan kami mau membawa orang tua yang senantiasa mendampingi, mendidik anak-anak-Mu ini. Kiranya kasih setia, penyertaan, perlindungan-Mu Tuhan Engkau senantiasa berikan kepada anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang selama seminggu yang lalu, yang boleh berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk ketambahan usia yang Tuhan boleh berikan kepada anak-anak sekolah minggu-Mu. Kiranya dalam usia mereka yang baru Tuhan, nama-Mu selalu mereka permuliakan dalam segala kehidupan, dalam segala apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu. Jika ada yang dalam kelemahan tubuh, mari ya Tuhan, Engkau hadir untuk memberkati segala pengobatan, segala penanganan yang diberikan, baik itu orang tua maupun siapapun keluarga Tuhan, yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah mereka. Kiranya melalui semuanya itu Tuhan, adik-adik sekolah minggu boleh sembuh dan boleh
sekolah minggu lagi beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami menyerahkan para pengasuh-pengasuh sekolah minggu Gereja Mahanaim. Kiranya ya Tuhan dalam segala tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami semua, kami dengan penuh sukacita selalu untuk berkarya memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus, ini doa kami yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik, sampai di sini. Ya, adik-adik, kita akan membawa persembahan dan disampaikan untuk hari ini ada 2 persembahan ya yang disiapkan. Yang satu untuk sekolah minggu, kemudian yang satu untuk lembaga Alkitab. Jadi kita mengumpulkan selama sebulan ini persembahan untuk lembaga Alkitab yang akan disalurkan untuk membuat Alkitab buat saudara-saudara kita yang tidak mampu yang ada di pelosok daerah ya, yang ada di desa-desa. Oke. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari kita mendoakan di persembahan yang sudah kita berikan bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah memberikan ungkapan syukur kami. Mari Engkau memberkati agar dapat digunakan untuk kelebaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa juga yang masih ada pada kami dan di orang tua kami. Mari Engkau memberkati agar kami dapat menggunakannya dengan bijaksana. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, adik-adik mari bangkit berdiri. Ya, berdiri semuanya ya. Masih semangat kan? Masih Iya, dong, masih masih semangat, dong, masih Kakak. sukacita. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu yaitu I Love You Jesus. Semuanya bergerak ya. Sambil Kita bergerak menyanyi ya. I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down
Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita akan berdoa di penutup. Saya persilahkan Ibu Guru Maryam untuk memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami telah beribadah, memuji nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga mau pimpin kami anak-anak-Mu agar kami tetap setia seperti Bapak Abraham yang selalu melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, agar nama Tuhan saja yang kami puji, kami muliakan.